3 Juni. Pada saat ini kita sudah dikunjungi oleh para wanita-wanita tangguh. Ada Ibu Anet, ada Ibu Hospita, ada Ibu Magdalena, ada Ibu Tumborina, ada pemiliknya, pemilik Ekovilas Simalungu, Ibu Ratna Intom, dan di sebelah kiri ini ada Bapak Tiartonik, pelaksana tugas dari Kadis Pendidikan Kabupaten Samosir. Nah, banyak hal yang akan kita ungkap pada sore hari ini. Nanti mereka akan kita beri waktu memberikan pendapat masing-masing paling lama 3 menit. Nah, yang pertama kita minta Ibu Ratna Intom. Silakan Ibu boleh menceritakan seperti apa festival mangga ini dan apa tujuannya, serta bagaimana usahanya untuk mengadakan kegiatan ini. Kepada Ibu kami beri waktu 3 menit. Silakan Bu. Oke, terima kasih sudah kita di sini. Festival mangga diawali kita cerita kenapa ada festival mangga. Karena di desa kami, Desa Simalungu, ada banyak mangga tumbuh. Paling tidak ada 1000 pohon mangga di satu desa. Dan ketika mangga ini berbuah, ada cukup banyak yang tidak bisa kita panen karena sekaligus karena tukang panjatnya kurang. Jadi banyak yang pada jatuh. Nah, sesudah jatuh dia pecah karena di bawah itu ada banyak batu. Nah, kita punya ide untuk membuatkan produk dan kita buatlah beberapa produk dari mangga. Contohnya kita fermentasi mangga, ada wine mangga, ada cuka mangga. Kita juga ada destilasi mangga. Hasil dari fermentasi itu, sedimennya itu kita tidak buang, tapi kita destilasi lagi menjadi hand sanitizer dan juga brandy. Nah, yang lain kita juga bisa membuat sele mangga dan juga ada saus mangga. Ya, ada saus mangga. Hari ini kita membuat sele mangga, kemarin kita buat saus mangga. Nah, setiap hari kita ada edukasi di sini untuk membuat bagaimana membuat produk ini. Nah, yang tadi kita buatkan fermentasi itu juga kita buatkan jus, ya. Sebenarnya kita membuatkan festival ini supaya mengenal lebih dalam, lebih jauh lagi tentang mangga toba ini. Kenapa mangga toba? Kenapa bukan mangga Simalungu? Karena aku lakukan di Simalungu, ya. Mangga toba itu adalah nama keseluruhannya, tumbuh di Simalungu, di Locung, di Tambiang, di Onandungu, di Muara atau di manapun dia tumbuh, namanya mangga toba, ya. Tapi spesifiknya dia karena tumbuh di Simalungu, mangga toba yang tumbuh di Simalungu, kira-kira itulah namanya, ya. Jadi supaya jangan terlalu banyak nama tentang mangga ini, adalah salah satu nama mangga toba karena tumbuh di kawasan Danau Toba dan sudah ratusan tahun. Bahkan menurut dari nenek moyang kita itu sekitar 500 tahunan gitu kan. Tapi mungkin perlu dibuktikan. Nah, pembuktiannya itu mungkin bisa dengan ibu-ibu yang sudah khusus mempelajari itu mungkin ya bisa membuktikan tidak tumbuh. Nah, tapi kita di sini sebenarnya membangkitkan dulu tentang mangga ini, menaikkan dulu bahwa ada kelebihan dari mangga ini, bisa dimakan dengan kulitnya, bisa ratusan tahun masih berbuah, hal-hal seperti itu dulu ya, dan kita bisa buat produk-produknya. Nah, ketika kita sudah bisa membuatkan itu, nanti akan mungkin didaftarkan namanya, mungkin adalah nanti lebih dikaji lagi lebih dalam mungkin untuk itu ya. Tapi yang pasti kita membuat festival mangga ini adalah lebih ke edukasi. Kalau sudah datang tadi ya, mana apa tempatnya, di mana orang-orangnya. Nah, di sini edukasinya. Tapi mulai pagi, jam 6 pagi, dari pagi kita sudah lomba mencari mangga. Jadi dalam 20 menit dari pagi kita lomba mencari mangga. Itu ada tadi pemenangnya itu mengambil mangga 34 kilo untuk ya satu orang 34 kilo untuk nomor 1. Yang nomor 2 tadi ada 33 kilo, yang lain di atas 20-an, 24 kira-kira gitu. Nah, rata-rata kita tadi ada sekitar yang berangkat itu sekitar 18 orang.
rata-rata mereka mengambil itu di atas 10 kilo per orang yang jatuh dalam 20 menit. Perhitungannya kan 20 menit jalan, balik lagi, nah kita hitung. Nah, kira-kira seperti itu. Dan tadi pagi sudah kita buatkan jus untuk membuatkan wine mangga, dan juga sudah selesai tadi, ada di depan sudah ada sele mangga siap untuk dijual, sudah masuk semua, pengemasannya sudah jadi ya. Nah, itu dia sebenarnya. Silakan membuat beberapa festival-festival yang lain yang bisa mengedukasi. Jadi kita tidak perlu membuatkan sesuatu itu yang harus perlombaan, memproduksikan sesuatu, tapi apa nilai ekonomisnya? Itu yang paling penting sebenarnya buat kita. Jadi silakan datang ke Silimalungu untuk ke depan juga ya, bukan hanya mangga. Di Silimalungu ada banyak produk-produk turunan dari hasil kebun. Ada juga kemiri, minyak kelapa, dan juga ada teh daun sirsak, teh rosella, teh kenikir, ada juga sabun dari minyak yang waste, dan minyak kemiri juga ada. Jadi masih ada banyak lagi yang bisa kita buatkan produk dari hasil kebun. Itu mungkin sekilas tentang Festival Mangga di Silimalungu dan tentang Ecovillage Silimalungu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Ratna. Ini ada satu produknya dan sanitizer ya. Ini supaya jangan kena kita COVID katanya, kita semprot dulu. Hilang deh. Nah, jadi nanti kita berganti menggunakan mikrofonnya supaya kita terhindar dari COVID, kita semprot dulu pakai hand sanitizernya. Ya, nah tadi sudah dijelaskan tentang mangganya. Nah, sekarang kita bertanya dulu nih kepada Ibu Roskita Sitorus, pernah jadi anggota DPRD di Silimalungu, pernah menjadi calon wakil bupati, ya, wakil bupati ya. Nah, untuk Silimalungu, beliau adalah sarjana pertanian, dan nanti kita berharap beliau menceritakan bagaimana pengalamannya di pertanian dan bagaimana tanggapannya dengan mangga tumba ini. Silakan dia. Terima kasih. Pertama sekali saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Nah, dari segi pertanian saya pikir ini sudah umur yang cukup panjang ya Bu ya. Ibu kan seorang dokter dari biologi pertanian ya. Jadi ini sebenarnya sudah perlu diremajakan. Oleh sebab itu lewat festival ini juga saya warga seberang yang saya punya sahabat Ratna Uli, saya menyarankan bahwa Dinas Pertanian coba menggandeng dan memberikan jalan keluar supaya betul-betul Samosir ini akhirnya menjadi kota mangga yang punya nama gitu. Dan ternyata selama ini orang sulit cari keperangkat itu ke Samosir itu ngapain? Kalau hanya lihat air dan gunungnya nggak cukup, tapi perlu ditambahkan lagi dengan kuliner-kulinernya yang luar biasa. Ternyata ini dari alam ya. Nah, jadi ini menghidupkan industri baru. Apalagi di Samosir kan industri itu masih minim ya, beda kan di Semangun. Jadi dengan adanya festival ini, saya pikir pemerintah bisa mulai melirik, membantu semua petani mangga untuk memberikan edukasi, terutama peremajaan tanaman. Kemudian bagaimana supaya tanaman ini bisa tidak seperti ini, tapi kulit luarnya cantik dan dalamnya juga enak. Nah, ini yang perlu saya pikir bahwa Dinas Pertanian menggandeng Ibu Ratna Uli yang sebagai promotor mangga ini kepada seluruh kecamatan yang ada di Samosir, sehingga ke depan 5 tahun ke depan ini kan sudah berbuah semua, maka mangga itu akan keluar dari Samosir ini kemanapun. Dan ini kan produk lokalnya ada di sini, bahan bakunya ada di sini. Jadi ada alternatif juga. Nah, kalau panennya itu kita tidak, supaya kita tidak mendapatkan hasil yang jatuh itu hancur, saya pikir dibuat sistem jaring ya, ditampung dengan jaring. Kalau jatuh pun dia dijaring.
Jadi dia tak sulit, jadi tidak kita dapatkan dia pecah Bu, jadi kualitasnya akan lebih baik. Seperti itu. Jadi saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengamat pertanian, dan saya pernah juga jadi anggota DPR. Saya selalu sarankan ke Kepala Dinas Pertanian khususnya Provinsi Maluku untuk lebih intens untuk membangun kekuatan lembaga di tengah petani. Saya pikir perlu nanti dibuat kelompok petani mangga. Inilah yang akan dilakukan oleh pemerintah, memberikan beberapa sarana dalam meningkatkan kualitas mangga, dan akhirnya nanti ini bisa menciptakan lapangan baru, berdirinya pabrik-pabrik ya maupun home industri untuk turunan dari buah mangga ini seperti yang ada di depan kita semua ini. Jadi bravo sekali lagi ya, sis Ratnauli, saya bangga sekali punya teman perempuan yang luar biasa yang menghidupkan petani, hasil pertanian ternyata luar biasa. Saya pikir demikian, terima kasih Horas. Ya. Terima kasih kepada Ibu Rosita tadi sudah mengatakan bagaimana kalau tanaman ini diremajakan, karena sudah usianya 500 dan ada yang 100 tahun, dan ya 100, 400 dan 500 itu ada. Dan untuk membuktikan itu nanti boleh di sini generasi ke-15, 16 ya, 15. Kota ini dibangun dengan menanam mangga. Tadi malam saya berdiskusi dengan ibu saya karena dia paham dengan daerah Kecamatan Ulangrunggu. Dia mengatakan bahwa itu dibuka sudah ada mangganya. Jadi 15 kali 30, 450 itulah perhitungan kita. Dan perhitungan yang bisa kita kejar dengan menghitung generasi. Sekarang sudah ada generasi seperti saya, generasi ke-18. 18 kali 30, satu generasi manusia 30 tahun, berarti sudah hampir 600 tahun. Jadi tidak ada yang meragukan bahwa mangga itu usianya 500 tahun. Nah itu harus kita buktikan dengan pendekatan usia generasi tadi. Nah selanjutnya kita ke ini ada Ibu Magdalena sebagai anggota Dewan, juga dari pengalamannya sebagai dokter, ditambah lagi dia adalah putri dari Samosir dari Kecamatan Ulangrunggu. Terus dia juga kemarin itu bekerja dengan kelompok tani binaan Masden. Ya banyak ini Bu, apa yang mau diutarakan selama 3 menit, silakan Bu. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Saya bersyukur akhirnya sampai juga di Siri Malam Bu. Sudah lama pengen datang ke sini, tapi memang momen ini yang paling tepat ya. Dan saya mengapresiasi yang pertama buat Namboruku ya. Tapi kalau Namboru generasi ke-15 ternyata ke-14 Namboru. Oh iya kan? Ya, karena aku nomor 13. Iya. Jadi kalau melihat ini dari segi kesehatan dulu, saya bilang seratnya banyak, bagus untuk pencernaan. Dan saya lihat lagi, patah kas lagi, memang terkandung kandungan vitamin C-nya itu 1000 mg. Jadi ini sangat bagus. Itu kalau satu tablet yang kita biasa beli itu yang agak kayak itu juga 1000 kan? 1000 itu udah cukup sebetulnya. Satu ini kalau ini hitungannya sekarang berapa ini ya? Berapa gram gitu, ini udah cukup ya kita makan untuk 1 hari. Jadi untuk ibu-ibu yang mau cantik juga kulitnya, daripada harus merawat dari luar, saya bilang lebih bagus merawat dari dalam. Betul ya kan? Ini kakakku ini udah lagi. Jadi kalau ini kakakku juga, Bursitorus itu mertuaku Bursitorus, jadi pariban suamiku ini kan kakakku. Tulang itu sekarang. Jadi saya menganjurkan untuk kita semua, paling tidak memang kalau bisa di kecamatan kita ya, yang Ulangrunggu dan Simanindo, kalau memang cocok, kalau memang saya sih bukan orang pertanian dan tidak ahli, kalau tanah ini apakah bisa semua bisa menanam ini, saya pikir boleh juga. Karena saya dewan dari Dapil 2, saya siap untuk memfasilitasi benih mangga untuk didistribusikan ke desa-desa ya, supaya ini bisa dikembangkan.
Tapi kemarin memang memburu, saya ketemu dengan saudara-saudara kita, mereka minta juga advokat. Tapi mungkin nanti bisa dikembangkan juga. Kalau advokat, ya advokat mereka mau. Advokat dan mangga, berarti ya bisa kita kembangkan. Kalau dulu saya memang pernah bertugas di Kalimantan Barat, kami punya memang Namburu dulu strategi one village one product. Tapi mungkin tidak usah seperti itu di sini. Tapi memang apa yang khasnya, saya sudah lihat dari dua kecamatan ini, karena ini dapil saya, itu jagung udah pasti ya. Lalu kemarin Namburu, saya juga bilang, karena terinspirasi dari festival mangga ini, saya juga jadinya terpikir, jagung kan banyak gitu loh. Saya tidak harus memaksa mereka lagi dan tidak harus mengajari, karena saya pikir ya pasti sih, kalau orang pertanian kan gampang dicari lah ya, masih bisa. Di daerah kita ini pun putri dari KDT kawasan Danau Toba ini gampang dipanggil ya, masih mau kan, ya kan Kak? Masih mau diajak ya. Lalu mereka bilang, kalau jagung katanya Namburu ke mana? Aku bilang, kita lihat dulu festival mangga di sini Malombu, kayak apa sih orang bikinnya gitu ya. Kita nanti kalau buat lagi jagung model lain. Nah, daripada mana polongan kan, apa kami beli? Kemarin itu Obel bilang, aku sudah beli mesinnya itu, udah aku beli juga hasil panennya masyarakat. Aduh, aku bilang, ini aku mau beli di mana ya? Nah, aku mau cari juga di proses. Boleh kan ya, tepung dari jagung. Lalu, ya, lalu itu juga makan ternak kan? Nah, jadi saya pikir gini, Bu, lihat ini aku semangat loh Bu, benar berpikir semua bisa jadi duit. Yang penting mau kerja. Asal ada kesempatan, ada kemauan, kita bisa memberikan kontribusi lah untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Tidak mesti membangun tower baru bisa dilihat orang. Ini festival mangga luar biasa. Bau melepas kemana-mana. Sampai itu anak buahku dulu dari di Kalimantan Barat, katanya Bu bisa ke Danau Toba. Ternyata bilang kita pergi ke sana gitu. Jadi semangat kok. Ini Bu Tiur Namburu, semangat, terinspirasi aku. Pasti kita bikin lagi. Kayaknya bentuk jagung karena sedang Lojabe mengajari. Lalu aren, tuh ribut juga orang. Aren kan jangan hanya tuangnya, gitu. Bikin juga kalau kita bisa bikin gula merah. Nah kalau di sana Kalimantan Barat juga gula merahnya terkenal. Dan di sana ini dodol durian itu udah lentuk, itu terkenal dari Kalimantan Barat. Mana kita kemasnya, mereka kemasnya sederhana kok. Tapi satu ini 50.000. Ini dia bagi gue ini 50.000 loh. Dan saya bilang sebetulnya untuk kaya pun gampang, gak susah, asal mau aja. Jadi kita menggerakkan anak muda, UMKM-nya dari Nasdem itu luar biasa. Aku promosi. Sorry yang merah ya. Maafkan aku Kanda. Jadi Pak Martin Manurung, Kak Martin Manurung itu memang sekarang menggelorakan UMKM, dan saya pikir Bupati Samosir juga yang baru dilantik itu yang sangat merindukan bahwa kita jangan jual barang mentahnya, tapi setelah diproses dan bentuknya seperti ini. Nah, dulu aku tak pernah minum anggur, tak pernah minum bir, tak pernah minum tua, tapi hari ini aku minum wine mango di Sili Malombu. Enak tenang. Terima kasih Namburu, terima kasih kesempatannya buat Itokku juga, Togolprit dan Minang, Mangburu, Tiar ya, dan Nidakku nih yang ngotot hari ini aku harus penyuluhan. Capek aku dibawa ke sana. Akhirnya dapat sampai di sini. Terima kasih Itokku, Tony Butok. Terima kasih buat semuanya. Tuhan memberkati kita. Sukses Namburu. Oke, Maliate, Namburu, Magdalena Sitinja, anggota DPRD Kabupaten Samosir ya. Nah, tadi beliau sudah mengatakan bahwa terinspirasi dengan kegiatan ini. Jadi kegiatan ini susah payah memang Namburu Ratna. Beliau juga meminta kita membantu mempromosikan. Jadi kepanitiaan ini ada juga Bapak Alania, cuma beliau tidak hadir sekarang, dan beberapa orang yang lain. Membuat pizza andaliman, membuat hand sanitizer. Ini ada untuk menyuling itu juga
juga sudah merupakan satu peristiwa yang dipelajari oleh anak sekolah. Jadi tidak salah kalau nanti anak-anak sekolah itu menggunakan tempat ini menjadi tempat belajar. Dan anak saya dari Unimed itu akan datang di sini melaksanakan kegiatan PKM, membuat briket dari kemiri itu tidak lama lagi, mungkin pertengahan bulan ini. Nanti kalau mau atau siapa yang belajar silahkan datang. Nah, jadi bagaimana itu disikapi oleh pendidik di Kabupaten Samosir? Di sini ada PLT, Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Diar Tunis. Silakan Bapak dalam waktu 3 menit boleh diramu semua apa yang akan dilakukan. Silakan Pak. Baik, terima kasih pada Ibu Ratna yang telah membawa acara ini. Pertama sekali saya telah terangkan bahwa kegiatan ini sudah menyangkut seluruh edukasi. Pertama saya datang ke sini saya diusir Bu, sama faktor. Karena saya dari dinas pakai dinas lengkap. Ngapain kalian di sini? Itu juga saya edukasi Bu. Jadi ternyata saya pikir saya nggak marah. Oh iya. Dan saya bilang, Bu Ratna, saya dari dinas. Saya kebetulan dinas, saya bawa anak saya ke orang. Kemudian dia enak ya, dijelasin semua. Itu pun edukasi. Kalau saya, baik itu bukan hanya sekolah, udah saya pegawai, udah saya pejabat, edukasi juga. Lalu saya mati. Ini apa Bu? Ini apa? Ditanya semua segala kelukesan. Jadi akhirnya saya buat kesimpulan bahwa edukasi itu bukan hanya untuk tingkat anak-anak di bawah saja, tetapi kita wali dari anak-anak sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setelah diminta festival Mango ini, saya juga mengikuti, kebetulan diundang, datang. Saya lihat, dari pertama saya datang, saya ketemu sama anak-anak. Loh, kalian ngapain? Saya ikut lomba Pak. Kalau anak, iya, mereka itu bahasa Indonesia, saya bilang, bahasa Batak dong, iya, bahasa Batak, saya pulang. Jadi, lomba apa? Lomba ngambil mangga. Oh, ini satu pendidikan juga. Lalu berpikir sama saya, suatu saat nanti saya akan pikir ke sekolah, akan saya suruh gurunya bawa mangga dengan anak-anak rekreasi jalan, lalu membawa mangga itu setelah dimakan. Dia akan tumbuh sendiri itu Bu. Saya teringat pernah saya baca di Swiss Monastery. Jadi mereka pada musim buah, makan buah itu langsung dibawa ke sekolah, lalu dilempar-lemparin ke buah-buah. Itu akan tumbuh. Jadi yang saya semakin edukasi itu mulai dari bukan hanya di sekolah, ternyata dari anak-anak lingkungan nature bisa kita lihat. Jadi apa saja yang ada kegiatan itu bisa kita mulai dari tempat kita sendiri. Tadi sudah Ibu jelaskan dari sumber pertama bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh Bu Ratna itu adalah suatu hal yang paling mendasar bagi kehidupan sebetulnya. Karena gimana pun kita nggak boleh lepas dari alam. Dan kemudian saya perhatikan dia dasar pendidikannya mulai dari bahan mentah sampai lanjut. Ini sangat bagus sekali untuk anak sekolah. Minimal dia sudah mengetahui, oh ini bisa ini, oh ini membuatnya seperti ini. Lalu seperti yang disebutkan Ibu Dewan Duktor tadi, dia kalau mangga itu jatuh, kemudian kita sedang hindari. Saya juga bisa juga, tapi bagi saya tidak apa-apa karena saya lihat Bu Ratna yang jatuh itu pun bisa dimanfaatkan untuk bahan apa itu lain, lalu bahan pembersih, banyak dia buat manfaatnya. Dan itu juga nanti perlu kita kasih tahu ke pendapat anak-anak. Oh ini bukan sambil yang menyelamatkan lingkungan loh, kebetulan dari lingkungan juga, jadi semua termanfaatkan. Ekoenzim itu, jadi ya, artinya kita nggak perlu beli yang kimiawi, yang ini yang alam bisa kita manfaatkan. Jadi sekali lagi terima kasih pada Ibu Ratna bahwa apa yang dikerjakan Bu Ratna ini adalah bukan hanya untuk pribadi, tetapi untuk lingkungan sekitar dan mendidik kita semua, terutama nanti bagi anak-anak agar dia bisa kita tanamkan bahwa ini bergunanya, ini manfaatnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jimlet namanya. Wah itu laku sekali sih. Kok nggak ada lagi? Bahan dasarnya Mungkin dari mangga juga. Mungkin nanti Abang boleh kolaborasi lah, maksudnya kalau ada yang bisa dihubungin siapa, karena kita perlu untuk perizinannya, kita perlu orang-orang yang punya izin. Jimlet sudah punya izin. Nah mungkin boleh kita Saya nggak tahu lah. kolaborasi. Tapi itu bukan dipakai sama saya ibunya itu berlebihan teruan. Jadi apanya itu? Emang pakai mic kan? Kedengaran?
itu bagus sekali. Kero bagus juga. Saya lama kero. Sini ya. Ini bagus sekali itu. Barangkali kalau apa yang resep yang dulu dikembangkan lagi, itu masih ada. Oke ya, terima kasih. Ya, makasih ya, Mas. Nanti kita akan lewat menelusuri lagi.